Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Laptop Suara dengan NIM 24090520016 dari kelas B2. Ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada praktik instalasi listrik komersil di job sheet 9-10 yaitu sistem kendali motor pompa air dengan box panel. Oke, tujuan dari praktikum ini setelah melaksanakan kegiatan praktikum maka mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan dalam satu, menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersil. Dua, menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersil. Tiga, merangkai rangkaian kendali motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air bangunan komersil dengan baik dan benar pada box panel. Empat, merangkai rangkaian daya motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air dan bangunan komersil dengan baik dan benar pada box panel. Lima, menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 pas untuk sistem pompa air bangunan komersil dengan tepat, baik, dan benar. Oke, di sini ada beberapa alat dan bahan yang saya gunakan saat praktikum. Yang pertama ada multimeter, source tester, ketang ampere, APD, kemudian ada toolset di sini. Selanjutnya bahan yang saya gunakan ada MCB 1 pas, ini untuk rangkaian kendalinya. Kemudian ada MCB 3 pas ini untuk rangkaian daya. Ada magnetic kontaktor, Tor, push button, 2 buah. Ada WLC, di sini menggunakan WLC Omron 61F GAP. Kemudian ada elektroda lilin, 3 buah. Kemudian ada radar, ada selector auto manual. Kemudian ada pilot lamp, FST. Kemudian ada kabel colok, karena di sini saat praktikum tidak menggunakan box panel, tapi menggunakan trainer kit. Oke, di sini job safety analisisnya untuk pekerjaan sistem kendali motor pompa air. Di sini APD yang digunakan adalah sarung tangan, sepatu safety, dan wear pack. Urutan kerjanya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan praktikum, potensi bahayanya, tergores benda tajam, kejatuhan benda berat, upaya pengendalian yang dilaksanakan yaitu menggunakan APD, sarung tangan kerja, sepatu safety, dan lain sebagainya. Kedua, pemasangan kabel dan penyambungan kabel. Potensi bahayanya sambungan longgar atau isolasi terbuka. Upaya pengendaliannya, pastikan sambungan kuat, kuas ulang isolasi agar tidak luka dan aman. Tiga, pengujian rangkaian. Potensi bahayanya tersetrum saat menguji. Upaya pengendaliannya menggunakan sarung tangan dan berhati-hati saat menguji. Empat, melakukan pengukuran. Potensi bahayanya tersetrum saat mengukur rangkaian. Upaya pengendaliannya memakai sarung tangan. Oke, di sini ada rangkaian yang saya praktekkan. Yang pertama, ini ada rangkaian dayanya, kemudian ada rangkaian kendalinya. Oke, dimulai dari rangkaian dayanya. Di sini dari input 3 pas, masuk ke MCB 3 pas. Masuk ke MCB 3 pas, kemudian dari MCB 3 pas, dilanjutkan ke magnetic kontaktor di sini, di pin line-nya, di 135, kemudian outputnya di 246, kemudian masuk ke thermal overload relay atau TOR, kemudian masuk ke motor. Di sini saat praktikum saya tidak menggunakan motor 3 pas, melainkan menggunakan lampu, 6 buah lampu, yang duanya di seri, kemudian tiganya dibentuk hubung star. Ini. Jadi dari inputnya, kemudian di sini dibentuk star, rangkaian bintang. Itu. Selanjutnya di rangkaian kendali, dimulai dari salah satu fasa ini diambil. Saya menggunakan fasa R. Kemudian dari fasa ini masuk ke MCB 1 fasa. Kemudian masuk ke emergency switch. Dari emergency switch masuk lagi ke pin di kontaktor yang pin normally close. Di sini rangkaiannya salah karena menggunakan pin 97 dan 98, dan ini terbalik angkanya. Seharusnya menggunakan 9596 untuk normally close dan normal open yang menggunakan 9798. Tetapi secara gambar ini sudah benar, hanya angkanya yang terbalik. Tapi itu juga berpengaruh di rangkaian kalau kita menggunakan berpatokan pada eh, angkanya. Sehingga ini perlu diperbaiki. Kemudian masuk pin 97 diparalel ke pin 95,
paralel ke pin 21 di kontaktor. Kemudian output dari 97 yaitu 98 ini langsung masuk ke pin S2. Di sini ada S2 WLC yaitu pin untuk pin tegangannya dari WLC-nya. Kemudian dari 98 juga disambungkan ke input dari selektor manual otomatisnya. Sehingga ini adalah penginput daya utama di rangkaian ini. Kemudian dari pin 95 ini masuk ke outputnya yaitu 96 ini sebagai indikator lampu kuning yaitu sebagai indikator overload. Mohon maaf ini adalah rangkaian tornya 97, 98 dan 95, 96 ini. Ini rangkaian dari tornya, mohon maaf. Eh, jadi ini sebagai indikator overloadnya. Oke, kemudian pin dari 97 juga diparalelkan ke pin 21, 22. Ini di kontaktor. Jadi yang 97, 98 dan 95, 96 ini ambilnya di tor. Kemudian 21, 22, 13, 14 ini ambilnya dari magnetic kontaktor di sini. Oke, dari pin 21 yang mendapatkan pin dari ES, ini langsung ya. Kemudian masuk ke pin 22, ini normally close, ini sebagai indikator merah. Ini sebagai indikator standby. Kemudian eh, tadi ya dari output dari tor yaitu pin 98 ini masuk ke selektor auto manual. Jadi saat dia di inputkan ke selektor manual, tegangan masuk ke push button off, kemudian ada push button on. Di sini push button on dilengkapi dengan interlock atau pengunci di magnetic kontaktornya, sehingga saat dinyalakan tegangan masuk ke pin TA di WLC, sehingga bisa mengaktifkan WLC-nya, sehingga pompanya bisa menyala. Tuh. Sehingga tadi mengaktifkan di jalur ini, teman-teman. Jadi dari on sini masuk ke pin A1 juga. Kemudian masuk juga ke pin TA gitu, teman-teman. Jadi saat dinyalakan nanti langsung masuk ke pin A1 sehingga pin A1 sehingga magnetic kontaktornya aktif sehingga rangkaian bisa arusnya bisa mengalir. Kemudian di rangkaian auto di sini tegangan masuknya tidak langsung ke pin A1 tetapi masuk dulu ke pin TC di WLC. Kemudian dari pin TC WLC ini dikontrol juga nanti oleh radarnya. Jadi netral eh, radarnya ini dikontrol oleh di WLC-nya ini dikontrol oleh radarnya. Sehingga kalau radarnya tidak aktif, WLC-nya juga tidak aktif. Seperti itu. Oke, dan untuk pin E1 sampai E3 ini adalah pin untuk elektroda lilinnya yang dimasukkan ke air. Ya, ya di sini. Ini pin E1 sampai E3-nya. Kemudian S1, S2 dan S0 ini sebagai input tegangannya. Oke, lanjut. Di sini hasil pekerjaan saya. Jadi dimulai dari inputnya di sini. Ini sebagai terminalnya. Saya fungsikan sebagai terminal, kemudian masuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini terlihat terangnya lampu ini berbeda dengan terangnya lampu yang lain. Nanti saya jelaskan akibatnya dari hal ini. Kemudian di sini juga terlihat overloadnya juga bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini pengukuran tegangannya. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, tegangan di fasa R yang tadi nyalanya berbeda, ini tegangannya 297 volt. Kemudian tegangan fasa S dan netralnya 9198,4. Kemudian tegangan fasa T dan netralnya 202 volt.
Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakseimbangan eh, beban yang digunakan. Karena di sini lampunya buat dari satu lampu ini berbeda dengan yang lain. Yang lain ini menggunakan sekitar 18 watt. Dan di sini ini menggunakan watt yang besar. Saya lupa berapa pastinya, tapi di situ menggunakan daya yang lebih besar. Sehingga eh, dapat menjadikan drop tegangan di tegangan fasa R. Karena ini dirangkai secara eh, rangkaian star atau bintang. Seperti itu. Selanjutnya di analisis, sistem kendali ini memiliki dua mode operasi yang dipilih melalui selector switch. Pada mode manual, operator mengenakan tombol on sehingga magnetic kontaktor aktif, kontak utamanya menutup dan mengalirkan daya ke tiga fasa ke beban. Kontak bantu NO dan M pada MC berfungsi sebagai pengunci agar MC tetap aktif meski tombol dilepas. Dan sistem WLC berhenti saat tombol off ditekan atau torque trip pada mode auto. Sistem dikendalikan otomatis oleh WLC melalui sinyal elektro dari lin di tangki. Saat level air turun ke batas minimum, WLC mengaktifkan magnetic kontaktor sehingga pompa menyala. Dan saat level air mencapai batas maksimum, WLC memutus coil MC sehingga pompa berhenti otomatis. Torque tetap aktif sebagai pengaman pada kedua mode. Pada praktikum ini, beban menggunakan 6 lampu pijar yang dirangkai secara bintang atau star, di mana tiap fasa terdiri dari dua lampu yang dihubungkan seri. Hasil pengukuran menunjukkan adanya ketidakseimbangan tegangan antar fasa yang diduga disebabkan oleh perbedaan daya lampu setiap fasa sehingga nilai resistansi beban masing-masing berbeda. Meskipun demikian, sistem kendali tetap berjalan normal pada kedua mode operasi. Oke, kendala yang saya temui saat melakukan praktikum yaitu WLC-nya tidak berfungsi sehingga ini saya melakukan pengujian dua kali karena yang pertama tidak berfungsi di autonya meskipun yang manualnya berhasil. Kemudian saya lakukan troubleshoot, ternyata eh, disebabkan oleh kabel di WLC-nya yang kendor. Sehingga saat saya goyang-goyang sedikit, eh, rangkaian bisa berfungsi dengan normal. Oke, lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sistem pendistribusian air bangunan komersil dari water source, water tank, sampai ke titik-titik keran. Oke, di sini saya ambil sebagai contohnya PDAM atau sumur bor. Kemudian ini kemudian dipompa menggunakan pompa submersible menuju ground water tank yang di bawah. Kemudian dari ground water tank air dipompa kembali oleh pompa transfer menuju roof tank yang berada di bagian atas bangunan. Ini dipompa ke atas bangunan sini. Kemudian air dari roof tank kemudian didistribusikan secara gravitasi melalui jaringan pipa-pipa menuju titik-titik keran di setiap lantai bangunan. Pada bangunan bertingkat tinggi, pompa booster dipasang untuk menjaga tekanan agar air tetap mencukupi hingga lantai teratas. Jadi ini contohnya jika lantainya itu nanti ke atasnya. Tapi ini dari tangki atas ini secara gravitasi ini bisa langsung mengalir ke bawahnya tanpa perlu menggunakan pompa booster. Sehingga lebih hemat energi juga. Seperti ini ya, ini dirangkainya. Jadi dari pump atau sumur bor masuk ke groundwater tank, kemudian dipompa menggunakan pompa transfer naik ke atas ke tangki atasnya, kemudian dari tangki atas dialirkan ke keran-keran di setiap lantainya. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara pompa submersible dan pompa transfer. Oke, pompa submersible adalah pompa yang dipasang terbenam di dalam air, biasanya di dalam sumur atau ground water tank, dan berfungsi mengangkat air dari sumber ke tempat penampungan. Pompa ini kedap air karena motor dan pompanya menjadi satu unit yang terendam. Sedangkan pompa transfer dipasang di luar air dan berfungsi memindahkan air dari ground water tank menuju roof tank. Pompa transfer tidak perlu kedap air karena beroperasi di atas permukaan dan biasanya menggunakan motor tiga fasa dengan sistem kendali otomatis. Jadi ini biasanya submersible ini biasanya difungsikan dari sumbernya. Jadi untuk mengambil air dari sumber air di bawah tanah untuk dialirkan ke groundwater tank. Tapi ini yang
Pompa transfer ini digunakan untuk mengalirkan dari groundwater tank ke tangki atas bangunan. Oke, selanjut nomor 3. Apakah semua sistem pendistribusian air bersih bangunan memerlukan pompa booster? Jelaskan alasan Anda. Oke. Tidak semua sistem pendistribusian air memerlukan pompa booster. Bangunan rendah seperti rumah tinggal atau gedung satu dua lantai umumnya tidak memerlukan, karena tekanan dari roof tank sudah cukup untuk mendistribusikan air secara gravitasi ke seluruh titik keran. Pompa booster diperlukan pada bangunan bertingkat tinggi di mana tekanan gravitas dari roof tank tidak cukup kuat untuk mendorong air hingga lantai-lantai atas. Sehingga pompa booster dipasang untuk meningkatkan tekanan air, aliran air agar tetap stabil di setiap lantai. Seperti itu. Selanjutnya, di kesimpulan, pada praktikum sistem kendali motor pompa air telah berhasil dilaksanakan. Rangkaian kendali dan rangkaian daya motor tiga fasa dapat dirangkai dengan baik menggunakan komponen MCB, magnetic conductor, Tor, WLC, dan selector switch auto manual. Sistem dapat beroperasi pada dua mode, yaitu mode manual yang dikendalikan operator melalui push button dan mode auto yang dikendalikan secara otomatis oleh WLC berdasarkan air level pada tangkinya. Hasil pengukuran menunjukkan adanya ketidakseimbangan tegangan antar fasa yang disebabkan oleh perbedaan nilai resistansi beban lampu pijar yang digunakan sebagai pembanding motor. Kendala yang ditemui selama praktikum adalah WLC yang tidak berfungsi akibat kabel elektroda yang kendor dan berhasil diatasi setelah dilakukan troubleshoot. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang baik mengenai prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersil, serta cara merangkai dan menganalisis sistem kendali pompa air tiga fasa. Terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.